Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali belajar secara online. Masih dengan tema 7 ya, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2 hari ini kita akan bahas pembelajaran 3 dan 4. Untuk itu kalian siapkan buku pena dan buku tematiknya ya. Tujuan pembelajaran hari ini siswa dapat menuliskan kalimat pemberitahuan dari teks bacaan dan dari lirik lagu. Siswa juga dapat menjelaskan aturan merawat hewan peliharaan. Siswa dapat membandingkan dan mengurutkan banyak benda, dan siswa juga dapat meniru gerak hewan dalam tarian. Buka buku penanya halaman 33 ya, pendamping pembelajaran 3, menuliskan kalimat pemberitahuan dari teks ya. Nah, kita lihat di sini ada teks, judulnya berwisata ke kebun binatang. Dedi berwisata bersama ayah dan ibunya. Mereka berwisata ke kebun binatang. Di sana Dedi melihat berbagai jenis hewan. Saat mengunjungi kandang orang hutan, Dedi melihat seorang anak melempari orang hutan. Petugas segera memberitahu untuk tidak melempari hewan di kandang. Hewan tersebut bisa marah. Lalu petugas tersebut memberitahu tata tertib di kebun binatang. Sebagai pengunjung yang baik, Dedi mematuhi semua peraturan yang ada di sana. Nah, dari teks, pada teks di atas terdapat beberapa kalimat pemberitahuan. Masih ingat kan kalimat pemberitahuan? Iya, kalimat yang berisi tentang informasi. Coba kalian garis-garisin ya, pakai penggaris. Mana yang menurut kalian kalimat informasi ya? Oke, yang berisi tentang informasi atau kalimat pemberitahuan. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 34 dan 35 ya, menjelaskan aturan merawat hewan ya. Ingat kembali bahwa aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Kebun binatang juga ada tata tertib. Di kebun binatang ya, di kebun binatang juga ada tata tertib. Tata tertib tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung ya. Tata tertib di kebun binatang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membeli tiket ya. Jadi sebelum masuk kalian beli tiket. Kemudian tidak membuang sampah di sembarangan ya, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh mengganggu hewan, tidak boleh memberi makan hewan, tidak boleh merusak tanaman atau benda-benda yang ada di kebun binatang. Nah, sekarang kita coba lihat. Ayo perhatikan gambar, tuliskan tata tertib yang ditunjukkan gambar di samping. Coba kalian sebutkan apa tata tertib pada gambar samping ya. Yang kemudian yang kedua, coba tuliskan 3 pengalamanmu mematuhi tata tertib di kebun binatang atau tempat wisata. Pastinya kalian pernah ya ke kebun binatang. Coba kalian sebutkan lagi 3 aturan yang ada di kebun binatang. Kemudian kita masuk membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Banyak hewan yang bermanfaat bagi manusia, contohnya ayam, bebek, telur ayam dan bebek dapat dijadikan bahan makanan ya. Jadi seorang pedagang di sini memiliki persediaan 42 butir ayam dan 32 butir telur bebek. Telur apa yang lebih banyak? Kita bisa lihat ya, di sini telur ayam ada 42, telur bebek ada 32. Dari jumlah tersebut kita bisa membandingkan, ternyata telur ayam lebih banyak daripada telur bebek ya. Jadi selisih dari telur ayam dan telur bebek adalah 10 ya. Oke. Karena kita lihat di sini ada telur ayam kampung, telur ayam negeri ya, telur bebek dengan jumlahnya masing-masing. Dari jumlah tersebut bilangan tersebut kita bisa mengurutkan dari mulai yang terbanyak ataupun dari yang paling sedikit. Nah, tugas kalian adalah tuliskan banyak setiap hewan pada gambar ya. Berilah tanda checklist untuk hewan yang lebih banyak. Kita hitung jumlah bebek ada berapa ya. Kemudian jumlah ayam ada berapa, nanti kalian tulis di kotak kecil, baru kalian checklist mana yang lebih banyak. Kemudian tuliskan banyak setiap hewan berikut, lalu urutkan. Nah, yang ini yang nomor 2 diminta untuk mengurutkan hewan ya, mana yang dari yang paling banyak. Kemudian kita lanjut lagi ke pembelajaran keempat, menari dengan meniru gerak hewan. Hewan merupakan makhluk hidup, oleh karena itu hewan dapat bergerak. Kalian dapat meniru gerakan hewan-hewan di sekitar. Gerakan hewan dapat dijadikan sebuah tarian yang indah. Untuk mengiring gerak tari yang kita ciptakan, kita dapat memilih lagu yang sesuai. Dengan begitu, tarian yang dihasilkan akan lebih indah. Gerakan juga harus menjadi lebih mudah dimengerti dan dinikmati oleh penonton. Ya, banyak ya gerakan hewan.
Kita kemarin sudah belajar ya cara berjalan hewan, ada yang melompat, terbang ya, kemudian merayap, ada yang berjalan sama seperti manusia. Nah, ini dapat kita jadikan, dikreasikan menjadi tarian yang indah. Nah, di sini ada lagu kupu-kupu ya, sesuai dengan tarian. Misalnya kita mau meniru gerakan hewan, judul lagunya harus sesuai dengan gerak tari yang akan kita sampaikan, yaitu tentang hewan-hewan. Kita lanjut ya. Di sini praktik, tidak usah kita praktekkan karena udah sering ya kita mempraktikkan lagu menari. Sekarang kita lanjut lagi ke tematik 1G. Nina dan keluarga berwisata ke Taman Safari. Nina melihat banyak hewan di sana. Ada kera, gajah, zebra, rusa, dan singa. Di Taman Safari, hewan tidak tinggal di dalam kandang. Hewan dibiarkan bebas. Nina melihat hewan dari dalam mobil. Pengunjung tidak boleh turun dari mobil karena berbahaya. Pengunjung juga tidak boleh sembarangan memberi makan hewan. Makanan yang tidak sesuai akan membahayakan hewan. Nah, dari teks tersebut kalian bisa mencari tahu kalimat pemberitahuan ya. Boleh digaris-garisin lagi pakai penggaris ya, mana yang merupakan kalimat pemberitahuan. Kemudian di sini halaman 44-41 ya, di Taman Safari Nina melihat banyak burung. Bacalah percakapan Ayah dan Nina di bawah ini ya, bermain peran nih. Nanti kalian boleh baca ya. Kemudian ya, setelah bermain peran, coba tuliskan aturan merawat burung yang diceritakan oleh Ayah Nina. Tuliskan di bukumu dengan rapi. Ya, ini kalian tulis ya kembali apa aturan merawat burung yang Ayah ceritakan. Kemudian yang ke selanjutnya 41, ayo membandingkan banyak hewan. Nah, kita lihat di sini banyak sekali hewan ya yang dibiarkan lepas di taman. Di sini ada pertanyaan, ada berapa banyak jerapah. Nanti kalian temukan mana jerapah ada berapa ya, kamu tulis ya. Baca lagi, lanjut. Sekarang halaman 42 dan 43. Membandingkan ya, masih membandingkan. Terlebih dahulu kita hitung ya. Setelah dihitung baru kita bandingkan. Urutkan dari yang terkecil ataupun yang terbesar ya. Oke. Sekarang coba kita kerjakan, ayo berlatihnya. Tuliskan kalimat pemberitahuan yang sesuai dengan gambar di samping. Coba kalian tuliskan pemberitahuan gambar di samping. Yang kedua, tuliskan 3 contoh aturan di Taman Safari. Coba sebutkan lagi. Yang ketiga, tuliskan titik-titik sesuai dengan gambar ya. Hewan yang paling banyak adalah mana yang menurut kalian paling banyak, dihitung terlebih dahulu ya. Yang B, hewan yang paling sedikit. Titik-titik lebih banyak dari burung, mana hewan yang lebih banyak dari burung ya. Ini kalian jawab. Yang keempat, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Coba kalian urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Kemudian halaman 44, 45 ya, di sini ada sebuah lagu yang berjudul Kelinciku ya. Ini tentang hewan. Kalian tugasnya adalah menyalin kembali ya lagu tersebut di buku tulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya, bisa ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada memperagakan gerak kelinci yang digunakan untuk sebagai kreasi tarian yang indah. 46 ya, bisa kalian baca lagi ya. Di sini gerakan hewan. Dan 47 kalian kerjakan. Bacalah teks berikut, kemudian kalian tulis kalimat pemberitahuan di atas. Boleh digaris-garisin saja kalau tidak mau nulis ya. Yang kedua, tuliskan 3 contoh hewan yang dapat melompat. Coba kamu sebutkan 3 hewan yang bisa melompat. Oke. Setelah pembelajaran hari ini, siswa mampu menuliskan kalimat pemberitahuan dari teks bacaan dan dari lirik lagu. Siswa juga mampu menjelaskan aturan merawat hewan peliharaan. Siswa mampu membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Siswa juga mampu meniru gerak hewan dalam tarian. Oke, pembelajaran 3 selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.